Bisa juga disampaikan kepada teman-teman di Indonesia yang mau berangkat, bener, ya kan? betul. Gitu. Jadi kalau misalnya dia, oh saya mau berangkat nih ke Hong Kong, jadi jangan sampai ada masalah, ntar bingung. Oh saya cari bantunya di mana ya? Nah, kalau kita sudah tahu nih, oh iya saya punya misalnya sepupu atau keponakan yang memang mau datang ke Hong Kong, bisa di-share kan? Jadinya lebih tahu lebih apa. Tuh, setuju. Tos. Nah, itu teman-teman semua udah dapat informasi sama Kak Devi. Nah, jadi gini, kalau semua saya itu di masalah diskriminasi saja. Diskriminasi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Kak Devi. Halo semua, apa kabar? Yang jelas beliau ini adalah salah satu mantap. mau perkenalkan terus bingung salah satu apa? Salah satu orang Indonesia di Hong Kong yang pekerjaannya adalah membantu kaum etnik minoritas, termasuk juga para pekerja migran Indonesia yang punya banyak masalah seperti diskriminasi, betul, gajinya underpay, terus apa tuh namanya, nggak boleh libur. Terus pokoknya masalah-masalah yang ada di Hong Kong, silahkan menghubungi Kak Devi. Jadi kantor saya namanya adalah Komisi Persamaan Kesempatan. Jadi buat teman-teman yang mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, misalnya kalau kita gara-gara hamil misalnya, lalu kita diputus kontrak, lalu misalnya kita dilecehkan secara seksual, atau misalnya gara-gara kulit kita sedikit hak mamang tuh, terus majikan bilang ya udah kamu tidurnya di dapur aja misalnya, atau gajinya dikurangin gara-gara kita orang Indonesia, atau pelecehan, atau didiskriminasikan berdasarkan kehamilan. Ini adalah sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada lembaganya, yaitu Komisi Persamaan Kesempatan, yang bisa diadukan ke komisi tersebut, jadi minta ganti rugi atau minta permohonan maaf, seperti itulah. Jelas ya Mbak ya? Jelas. Oke. Jelas. Soalnya ini baru pertama kali nongol di channelnya Nimas. Mbak Nimas punya channel ya? Makanya tadi kan minta izin dulu, tapi mohon maaf karena memang acaranya nggak boleh di share di YouTube. Langsung saja saya interview Kak Devi langsung. Kak Devi dari mana tuh? Saya dari Padang. Oh, dari Padang, orang Padang. Orang Padang. Oh, orang Padang. Jadi orang Padang. Orang Padang ya. Jadi kalau misalnya Mbak Nimas mau, boleh sering-sering interview. Ya kemarin kan udah pengen janji ketemu, saya udah datang ke office-nya, nggak datang. Oh, sama Siva. Iya. Oke. Pas waktu Ramadan itu. Soalnya nih Kak Devi, banyak teman-teman semua itu sebetulnya banyak masalah tetapi tidak berani mengungkapkan. Dan kebetulan hari ini saya meluangkan waktu untuk belajar, tapi sayangnya juga nggak boleh di share. Artinya ini adalah masalah pribadi seperti itu. Kan sayang, banyak teman-teman yang di luar sana sebetulnya tuh nggak ada kerjanya cuma di taman, makan, tidur, ngorumpi, bahkan tiktokan. Dan sebetulnya hari ini itu informasinya bagus sekali, tapi sayang. Oke, kalau gitu bagaimana Mbak Nimas kalau suatu saat nanti kita bikin acara sendiri di mana yang Mbak Nimas nanti bisa langsung share ke YouTube atau ke Facebooknya Mbak Nimas, boleh kita bikin seperti itu. Jadi teman-teman semua penjelasannya. Jadi karena kadang-kadang begini, karena kita kalau ada workshop seperti ini kan ada teman yang mungkin memberitahu masalah pribadi, ya kan, yang belum tentu juga dia senang kalau orang banyak tahu gitu kan. Nah, jadi itu saya juga bisa mengerti. Tapi kalau misalnya
Mbak Nimas mau meng-host istilahnya, Mbak Devi saya bikin host, Mbak Devi wawancara, nanti misalnya teman-teman yang lain yang mengikuti channelnya Mbak Nimas jadinya ingin tertarik untuk mendengar, saya dengan senang hati untuk partisipasi. Soalnya gini Kak Devi, sebetulnya banyak teman-teman yang kalau informasi ini bisa dipublis, ini mereka akan lebih semangat untuk mengikuti belajar. Jadi liburnya itu mereka itu lebih bermanfaat, nggak cuma ya begono saja gitu loh. Ya enggak? Karena ini sebetulnya penting banget gitu. Ya. Dan juga kalau saya melihat begini, kalau di Hong Kong ini kan ya, kalau di Indonesia tuh misalnya kalau mau belajar infrastruktur susah ya kan. Kita tinggal di desa, sekolahnya entah di mana gitu kan, untuk pergi ke sananya. Dan sekarang dengan teknologi berarti lebih banyak lagi yang bisa dipelajari ya kan. Nah, kenapa kita tidak misalnya meningkatkan diri sendiri lah istilahnya pengetahuan dengan belajar. Ya, saya setuju sekali. Terima kasih Mbak Nimas. Benar ya. Karena dengan menggunakan alat bantu itu justru memudahkan teman-teman tidak mengalami hal-hal yang banyak dialami yang di Hong Kong. Betul nggak? Ya, lagi pula teman-teman juga, saya juga kalau bekerja di Hong Kong ya, istilahnya kalau kita mengerti hukumnya, kita tidak gampang dibodohi, benar betul. Apalagi sekarang di zaman modern seperti ini, masih ada kayak kasus-kasus Erwiana yang lain. Ya, karena dengan minimnya informasi, betul. Apalagi dengan menggunakan alat bantu itu kan lebih mudah. Ya. Kak Devi tadi rumahnya mana? Lohas Pak? Kalau Kak Devi jalan ke sini dengan jalan kaki menggunakan waktu berapa? Wah, nggak pernah tapi pokoknya dengan NPR 45 menit. Nah, itu namanya Kak Devi menggunakan alat bantu, bener? Lebih cepat nggak? Iya. Apalagi dengan channel YouTube, bener nggak? Betul. Setuju nggak? Betul. Nah, seperti itu. Mungkin banyak teman-teman yang belum terbuka paradigmanya. Di sini Nimas memahami. Karena sebetulnya dengan menggunakan alat bantu itu lebih penyampaiannya ke masyarakat luas, bener kan? Bisa juga disampaikan kepada teman-teman di Indonesia yang mau berangkat. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya dia, oh saya mau berangkat nih ke Hong Kong, jadi jangan sampai ada masalah, ntar bingung. Oh saya cari bantunya di mana ya? Nah, kalau kita sudah tahu nih, oh iya saya punya misalnya sepupu atau keponakan yang memang mau datang ke Hong Kong, bisa di-share kan? Jadinya lebih tahu, lebih apa. Nah, dan juga mereka lebih siap dan hati-hati apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum datang ke Hong Kong, sudah mendapatkan informasi melalui channel-channel yang direkomend. Betul, setuju. Nah, itu teman-teman semua udah dapat informasi sama Kak Devi yang luar biasa ya, dari Padang, makanan Padang. Siapa yang nggak kenal makanan Padang, the best, ya nggak? Dan kita nanti next time kita mau bikin jadwal lagi, ngobrol-ngobrol biar hukum lah, benar. Sip. Oke teman-teman semua, cukup ini saja dulu informasi. Ini beliau adalah Kak Devi dari Padang, dan mengatasi semua masalah teman-teman langsung telepon ke Kak Devi. Dan next time kita nggak semua. Ntar saya rasanya kayak Superman, nanti orang bikin, oh Mbak Devi Supergirl, ternyata nggak Supergirl. Pokoknya yang bisa, nanti kita bisa lebih lanjut lah ya. Nanti yang penting masalah hukum. Yang mana yang bisa kita atasi atau kita ini semua masalah hukum aja ya. Nah jadi gini, kalau semua saya itu di masalah diskriminasi saja. Diskriminasi saja. Ada teman yang namanya Mbak Tania, udah pernah ketemu belum? Mbak Tania atau Mbak Betty itu ngurusin ketenaga kerjaan. Ada yang namanya Mbak Nani itu ngurusin pekerja migran yang hamil. Pokoknya atau ada juga yang namanya Mbak Anastasia itu mau membantuin teman-teman supaya mengerti kalau kena HIV bagaimana. Ada yang namanya Mbak Ira itu ngomongin soal bagaimana caranya supaya kita bisa menabung sehingga pulang jadi juragan, jangan datang Ira Jawa lagi. Bukan? Mbak Ira Azwar. Oke, jadi banyak kolega-kolega yang di bidangnya masing-masing. Dan banyak teman-teman, sebenarnya banyak orang Indonesia di sini yang bekerja di LSM yang bisa membantu. Jadi teman-teman janganlah merasa putus asa. Makanya itu perlu bantu. Ya, perlu di ini Mbak Devi. Ya, jadi jangan merasa putus asa bahwa sebenarnya banyak orang Indonesia di Hong Kong sendiri yang bekerja di LSM yang bisa membantu. Dan juga sebetulnya di Hong Kong itu mudah diakses semua informasi. Betul. Tapi kita mesti pede, percaya diri, ya kan? Nah sekarang kuncinya adalah bagaimana bisa pede. Oke, teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu. Next time kita benar-benar bikinkan janji ketemu lagi bersama Mbak Devi, karena yang jadwalnya super padat. Tetapi alhamdulillah hari ini Nimas bisa bertemu dengan beliau dan memberikan sedikit informasi buat kalian.
Terima kasih nih Mas, sampai ketemu nanti. Sampai ketemu teman-teman. Dah.